Selamat pagi Bu Madas, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kesulitan belajar matematika siswa kelas 7. Anggota kelompok kami terdiri dari Margareta Wahyu, NIM 181414001, dan Bernadetta Sari, NIM 181414020. Nama siswa dan kesulitan belajar. Yang pertama, Indah Cahyani, siswa kelas 7 dari SMP Negeri 5 Boyolali, mengalami kesulitan belajar garis dan sudut. Siswa yang kedua, Quensia Meistika Putri Bakri, siswa kelas 7 SMP Providensia Jakarta Barat, mengalami kesulitan belajar aritmatika sosial. Soal nomor 1. Garis K, L, dan M disusun seperti gambar berikut. Lalu siswa diminta untuk menentukan sudut-sudut sehadap, sudut-sudut bertolak belakang, sudut-sudut dalam sepihak, sudut-sudut luar sepihak, sudut-sudut dalam berseberangan, dan sudut-sudut luar berseberangan. Hasil analisis terhadap jawaban siswa nomor 1 yaitu, siswa tersebut masih salah dalam menentukan contoh pertanyaan tersebut. Siswa mengalami kesalahan konsep. Kesalahan konsep yang dialami siswa akan mengakibatkan melemahnya penguasaan materi belajar. Selain itu, siswa juga kesulitan dalam menulis simbol matematika dengan baik dan benar. Soal nomor 2. Cermati gambar berikut. Jika diketahui sudut A kapital pada segitiga adalah 50 derajat, garis K dan garis L saling sejajar, maka tentukanlah besar sudut B kapital, besar sudut A, dan besar sudut B. Untuk soal yang kedua, siswa tidak dapat mengerjakan. Hal ini karena konsep dasar yang dimiliki siswa lemah, sehingga tidak dapat menyelesaikan soal dengan baik dan benar. Soal nomor 3. Diketahui gambar berikut. Tentukanlah besar penyiku sudut PQS dan peluru sudut SQR. Analisis untuk jawaban siswa nomor 3. Siswa tidak dapat menuliskan secara lengkap jawabannya. Kurangnya pemahaman mengenai simbol membuat siswa asal dalam menuliskan jawaban. Namun, mengenai arti dari pelurus dan penyiku, siswa sudah dapat memahaminya. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Garis L dan M adalah sejajar. Diketahui, sudut 1 besarnya 100 derajat, sudut 2 adalah 130 derajat. Tentukanlah besar sudut 3, sudut 4, dan sudut 6. Analisis untuk nomor 4, ide yang dimiliki siswa untuk menyelesaikan persoalan tersebut sudah tepat. Hanya saja, dalam menuliskan simbol masih terdapat kesalahan dan siswa tidak menuliskan kesimpulan di akhir jawabannya. Baik, selanjutnya adalah soal tentang materi aritmatika sosial. Soal yang pertama, Anissa membeli 2 kodi kaos pendek dengan harga 300.000 per kodi. Anissa berencana akan menjual kaos-kaos tersebut dengan harga 25.000 per kaos. Jadi, jika semua kaos laku terjual, keuntungan yang diperoleh Anissa adalah berikut adalah jawaban peserta didik. Dari jawaban tersebut, dapat dilihat bahwa peserta didik belum dapat menuliskan apa saja yang diketahui serta ditanyakan dalam soal. Dalam menyelesaikan soal, harga beli 1 kodi tidak dituliskan keterangan dengan benar. Dia tidak menuliskan harga dalam perhitungan harga 1 kodi. Namun jawaban penyelesaian yang dikerjakan oleh peserta didik sudah tepat, yaitu hasilnya 400.000. Di sini juga terlihat bahwa peserta didik belum dapat menuliskan kesimpulan dari perhitungan yang ia lakukan. Nomor 2. Nana membeli ponsel seharga 1.500.000. Setelah 1 minggu,
Ia membutuhkan uang dan akhirnya menjual kembali ponsel miliknya dengan harga 950.000. Persentase kerugian Nana adalah berikut adalah jawaban peserta didik. Di sini terlihat bahwa peserta didik juga belum bisa menuliskan apa saja yang diketahui serta ditanyakan dari soal tersebut. Dalam menyelesaikan soal, peserta didik belum dapat memberikan keterangan setiap tahap-tahap penyelesaian yang ia lakukan. Namun, hasil jawaban dari perhitungan yang dilakukan oleh peserta didik sudah tepat. Di sini terlihat juga bahwa peserta didik belum dapat menuliskan kesimpulan dari setiap perhitungan yang ia lakukan. Yang ketiga, seorang pedagang membeli sebuah tas dengan harga 125.000. Jika pedagang tersebut ingin mendapatkan keuntungan sebesar 40%, maka tas tersebut harus dijual dengan harga. Berikut adalah jawaban peserta didik. Di sini terlihat bahwa peserta didik juga belum bisa menuliskan apa saja yang diketahui serta ditanyakan di dalam soal. Setiap tahap penyelesaian yang peserta didik lakukan belum diberikan suatu keterangan untuk memperjelas setiap langkah-langkah yang ia lakukan. Pada perhitungan ini, peserta didik sudah dapat menyelesaikan soal tersebut dengan jawaban yang benar. Namun, peserta didik belum dapat menuliskan kesimpulan dari perhitungan yang ia lakukan. Ini adalah soal nomor 4. Ayah menabung di bank dengan tabungan awal 12.500.000. Jika bunga bank tersebut 12% per tahun, maka dalam waktu 8 bulan, tabungan ayah menjadi. Berikut adalah jawaban peserta didik. Sangat terlihat bahwa pada soal nomor 4, peserta didik belum dapat menyelesaikan jawaban dengan benar. Di sini terlihat bahwa peserta didik belum dapat memodelkan soal cerita tersebut ke dalam bentuk matematika secara tepat, sehingga ia tidak bisa menyelesaikan soal nomor 4 ini. Pada soal nomor 4 ini, peserta didik juga belum menuliskan apa saja yang diketahui serta ditanyakan dari soal tersebut, seperti halnya dengan soal-soal sebelumnya. Perhitungan yang ia lakukan salah. 12.500.000 dikali 8 per 12%, dia memperoleh jawaban sebesar 8.333.333 rupiah. Jawaban tersebut pun salah. Seharusnya bunga 8 bulan itu adalah 1 juta. Untuk menyelesaikannya, maka jumlah tabungan ayah selama 8 bulan seharusnya peserta didik menyelesaikan dengan cara jumlah tabungan awal ditambah jumlah bunga selama 8 bulan, sehingga jawabannya adalah 13.500.000. Dan diberi kesimpulan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan. Di sini terlihat bahwa peserta didik masih sangat kesulitan dalam menyelesaikan soal nomor 4. Dari berbagai soal yang telah diberikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama pada materi garis dan sudut, peserta didik masih memiliki kesalahan dalam memahami konsep dasar serta pengerjaan yang belum tepat, baik dalam menuliskan apa saja yang diketahui serta ditanyakan di dalam soal, serta kesimpulan jawaban yang belum dituliskan. Selanjutnya, kesimpulan pada materi aritmatika sosial.
Peserta didik belum bisa menuliskan apa saja yang diketahui serta ditanyakan dalam soal. Dalam menyelesaikan soal, belum ditulis secara jelas keterangannya. Serta ada juga soal yang belum bisa dimodelkan ke dalam bentuk matematika oleh peserta didik. Selain itu, kesimpulan jawaban juga belum dituliskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam kami menyampaikan. Dan kami juga mohon maaf apabila ada suara-suara yang mengganggu dalam video yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.